sebagai kiblat untuk menjalankan sholat. Namun di balik kesucian dan kemegahannya, rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memprediksi bahwa nantinya di akhir zaman Ka'bah akan dihancurkan. Bagaimana itu bisa terjadi dan karena apa? Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Seperti yang kita ketahui, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam saat ini masih dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat kaum muslim dari seluruh penjuru dunia. Namun bukan berarti kaum muslim menyembah Ka'bah, melainkan hal itu hanyalah sebagai simbol agar seluruh umat muslim di dunia menghadap ke arah yang sama dan dalam hatinya hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dianggap tempat yang suci, bahkan Ka'bah selalu dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman?" Quran surat Al-Ankabut ayat 67. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara dolim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Quran surat Al-Hajj ayat 25. Hal itu pernah dibuktikan ketika pasukan gajah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pasukan gajah itu pun gagal untuk menghancurkan Ka'bah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Kita sudah banyak yang tahu tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Selain kemunculan Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam, pada suatu saat nanti juga akan datang seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah. Nabi telah memberi isyarat bahwa kelak Ka'bah akan dinistakan justru oleh mereka yang berkiblat ke Ka'bah itu sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak akan ada seseorang yang dibaiat di antara rukun dan makom Ibrahim, dan tidak akan yang menistakan Ka'bah kecuali orang-orang yang memilikinya. Apabila mereka sudah menistakannya, maka jangan ditanyakan lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian bangsa Habasyah akan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Akibatnya setelah itu Ka'bah tidak akan pernah dibangun lagi selamanya. Bangsa Habasyah inilah yang akan mengeluarkan harta terpendam dalam Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memprediksi jika suatu saat nanti, tepatnya di akhir zaman, Ka'bah yang dianggap suci justru harus dihancurkan oleh seseorang yang bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain adalah nama sebuah gelar yang artinya si pemilik dua betis yang kecil. Dari Abdullah bin Amru pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ka'bah itu dirusak oleh Dzulqarnain dari Habasyah atau Ethiopia. Dicopotinya perhiasan Ka'bah dan dilepas kiswahnya. Seolah-olah aku menyaksikan Dzulqarnain itu orang berbadan kecil yang botak. Agak bengkok pergelangan kakinya, ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana juga telah ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ka'bah itu dihancurkan oleh Dzulqarnain dari Habasyah atau Ethiopia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dzulqarnain adalah orang yang memiliki dua betis kecil. Selain itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, seolah-olah aku mengenalnya seperti orang berkulit hitam dan berkaki bengkok yang melepas batu Ka'bah satu persatu. Selain memiliki betis yang kecil dan bengkok, Dzulqarnain digambarkan sebagai sosok yang botak. Ia menghancurkan Ka'bah dengan melepaskan perhiasannya dan menurunkan kiswah atau penutupnya menggunakan skop atau cangkul dan linggisnya. Dulu saat pasukan gajah menyerang Ka'bah, penduduk Mekah memang masih kafir dan belum beriman. Namun mereka tetap menghormati dan memuliakan Ka'bah, serta tidak menistakan maupun melecehkannya. Sehingga Allah pun melindungi Ka'bah dari Abrahah dan pasukannya. Sedangkan pria Habasyah yang dijuluki Dzulqarnain menghancurkan Ka'bah setelah orang-orang yang memiliki Ka'bah sudah menistakannya dan berani melecehkannya serta mengabaikannya. Bila mana mereka sudah mengabaikan Ka'bah, Allah pun tidak akan menolong mereka.
Juz Suwaikotain akan muncul setelah Nabi Isa alaihissalam dan pasukannya membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Mengetahui Ka'bah akan dihancurkan, Nabi Isa alaihissalam mengirim pasukannya untuk memerangi bala tentara Juz Suwaikotain. Mereka berkekuatan antara 700 sampai 800 orang. Setelah dihancurkan oleh orang tersebut, Nabi Muhammad SAW juga mengisyaratkan bahwa Baitullah Suci tidak akan lagi dibangun atau dimakmurkan selama-lamanya, karena pada akhir zaman nanti akan muncul angin lembut yang akan mencabut nyawa setiap manusia yang masih memiliki keimanan meski hanya seberat biji sawi, sehingga tidak ada orang yang bisa merawat Ka'bah, dan sisanya tinggal manusia-manusia jahat. Itulah cerita tentang kemunculan Juz Suwaikotain yang akan menghancurkan Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Tak bisa dipungkiri, terkadang hewan semut kerap menjengkelkan manusia, apalagi pada aktivitas tertentu sampai mengganggu bahkan menyakiti manusia hingga akhirnya semut itu dibunuh. Namun Rasulullah SAW sangat melarang umatnya untuk membunuh semut. Lalu bagaimanakah cara yang benar? Semut merupakan salah satu serangga yang amat pintar. Kepandaiannya sangat luar biasa. Ia bisa keluar dari rumahnya untuk mencari santapan meskipun menempuh jarak yang jauh. Walaupun berat beban yang dia bawa melebihi berat badannya, semut tetap kuat menempuh perjalanan yang amat sulit. Namun berkat kecerdasannya, dia sanggup melakukan hal itu dan berhasil mengumpulkan makanan. Cerita mengenai semut ini juga tertera dalam apa yang dikisahkan Al-Quran tentang semut dan juga Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa mendengar perkataan semut. Dalam surat An-Naml ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, 'Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya.' Sedangkan mereka tidak menyadari." Quran surat An-Naml ayat 18. Semut merupakan rakyat Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi jika kita melihat banyak semut di dalam rumah, janganlah dibunuh dengan racun serangga, dipijak apalagi membunuhnya dengan menggunakan panas api atau membakarnya. Menghukum semua semut yang ada di sarang itu dan membakar mereka dengan api bukanlah keadilan. Semut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih dan menyucikan Allah seperti hewan lainnya. Manusia tidak boleh membunuh semut, sebagaimana tidak boleh membunuh binatang lain kecuali hewan yang menyerang dan mengganggu. Dalam sebuah hadis terdapat larangan membunuh semut, tawon dan burung hudhud serta burung surat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 hewan: semut, lebah, burung hudhud dan burung surat. Hadis riwayat Abu Daud. Kisah terpuji seputar semut banyak sekali yang bisa kita jadikan pelajaran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang kita membunuh hewan kecil ini. Keistimewaan lain dari semut adalah makhluk Allah yang satu ini tidak pernah tidur, senantiasa bekerja dan senantiasa berzikir. Termasuk kecerdasan semut juga adalah ia mengetahui bahwa Allah, Tuhan mereka, berada di atas langit dan di atas arsy. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, suatu ketika Sulaiman keluar untuk mencari minum. Ia lalu melihat seekor semut terbaring terbalik dengan mengangkat kaki-kakinya ke langit dan mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya kami adalah makhluk dari makhlukmu. Kami tidak dapat hidup tanpa pemberian minummu." Nabi Sulaiman pun berkata, "Kembalilah kalian, sesungguhnya kalian telah diberi minum berkat doa selain kalian." Hadis riwayat Ahmad. Lalu jika kita dipenuhi semut, tentu kita akan terasa terganggu. Bagaimanakah cara yang tepat yang mungkin bisa kita terapkan agar semut-semut pergi dari rumah kita? Caranya mudah saja. Jika kita melihat banyak semut di dalam rumah, jangan dibunuh dengan racun serangga atau bahkan dibakar. Tapi tegurlah semut itu untuk berpindah dengan kalimat, "Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman, ini rumahku karena aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat." Memang terdengar lucu atau konyol untuk kita praktikan, namun dengan seizin Allah dan niat kita untuk menghormati sesama makhluk ciptaannya, insya Allah tidak lama semut-semut itu akan berpindah tempat dan pergi dari rumah kita. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melewati sebuah sarang semut yang telah terbakar. Lalu Nabi marah dan bersabda, 'Sesungguhnya tidak patut bagi manusia untuk menyiksa dengan siksaan Allah.' Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i.
Maksud dari menyiksa dengan sisaan Allah adalah menyiksa dengan api, karena api adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan dalam hadis berikut ini. Dari Hamzah bin Amr al-Aslami, beliau bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya bersama